Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan presentasi TLG dan juga Ridet. Perkenalkan saya Imam Daulia Salma dengan NIM 168 dan juga rekan-rekan saya. Nama saya Ira Sanggata dengan NIM 4132411446. Nama saya Ahimah Latif Masrito dengan NIM 41324119. Saya Ratu Cipaba dengan NIM 41324144. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setyagara dengan NIM 4132411172. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Maulana dengan NIM 4132411157. Perkenalkan, nama saya Hasan Muhammad Rahim dengan NIM 41324140. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fabras dengan NIM 41324173. Sudah tahukah kalian apa itu TLD? TLD adalah alat ukur dosis, radiasi, peraturan prinsip, termoluminesensi, yaitu wajarkan saya dari material tertentu saat dipanaskan setelah menyerap radiasi. Digunakan untuk memantau apakah radiasi pada manusia dan lingkungan, terutama di bidang medis dan nuklir. Macam-macam TLD dibagi menjadi 6. Yang satu, TLD 100, TLD 600, TLD 700, CAF 2 mn atau kalsium klorida dengan. Yang kelima, CaSO 4 DY atau kalsium sulfat dengan disporsium. Yang keenam, Al2 03 C atau aluminium oksida dengan karbon. Selanjutnya kita bagikan di dalam prinsip kerja. Yang pertama, paparan radiasi. Bahan TLD dapat menyerap radiasi X, sinar gamma, dan beta, dan elektron terperangkap di dalam cacat kristal. Yang kedua, penyimpanan energi. Energi dari radiasi tersimpan hingga dalam dipanaskan. Yang ketiga, pemanasan inti. TLD dipanaskan dalam alat pembaca elektron terlibat lalu dilepaskan. Yang keempat, emisi cahaya. Luminesensi elektron kembali ke keadaan semula dan memancarkan cahaya. Dan yang terakhir, pengumpulan dosis radiasi. Intensitas cahaya diukur dan dikonversi jadi nilai dosis radiasi. Selanjutnya adalah fungsi dari TLD. Fungsi dari TLD atau thermoluminescence dosimeter adalah alat ukur radiasi yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur dosis radiasi, terutama radiasi fermion seperti sinar X, sinar gamma, dan sinar beta. Dan dia banyak digunakan untuk pemantauan radiasi pada pekerja, pasien, dan lingkungan. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari TLD. Yang pertama, kelebihan. Yang pertama, akurat. Kenapa kok bisa akurat? Karena bahan di dalam TLD menyimpan energi dari radiasi dengan stabil. Lalu saat dipanaskan, energi itu dilepaskan dalam bentuk cahaya. Yang kedua, bisa ukur dosis kecil sampai besar. Kenapa? Karena bahan TLD sensitif terhadap berbagai tingkat radiasi. Yang ketiga, data tidak cepat hilang. Kenapa? Karena radiasi yang masuk ke LD akan terjebak dalam bahan kristalnya dan tetap di sana sampai alat dipanaskan. Yang keempat, kecil dan ringan. Tahu sendiri ya, LD kecil. Yang kedua, ada kekurangan. Yang pertama, tidak bisa langsung terlihat. Karena TLD hanya menyimpan energi radiasi, kita tidak bisa langsung tahu angkanya. Yang kedua, butuh alat khusus untuk membaca. Yang ketiga, hanya bisa dibaca sekali. Yang keempat, mudah rusak jika keterangan saya berlebih. Selanjutnya ada formula perhitungan untuk TLD sendiri. Yang pertama ada rumus dasar dosis. Rumusnya yaitu D sama dengan K kali L atau D itu sama dengan dosis radiasi, K itu sama dengan faktor kalibrasi alat, L sama dengan nilai cahaya termoluminesensi. Jadi contoh soalnya adalah sebuah dosimeter TLD menunjukkan hasil pembacaan sebesar 2,5 setelah digunakan selama 1 minggu. Jika faktor kalibrasi dari dosimeter tersebut adalah 0,40 mg, berapa dosis radiasi yang diterima selama periode tersebut. Jadi diketahui faktor kalibrasi alatnya yaitu 0,40.
Jadi cahaya termoluminan adalah 2,5, lalu dimasukkan rumusnya yaitu D sama dengan K kali L, D sama dengan 0,40 dikali 2,5 dan didapat hasilnya 1 miligram. Nah, yang perhitungan yang kedua ada jika menggunakan kurva kalibrasi, yaitu rumusnya D sama dengan A kali L ditambah B. Jadi keterangan dari A sendiri yaitu gradien dari kurva kalibrasi dan B adalah efek. Lalu ada contoh soalnya yaitu jika pembacaan cahaya termoluminasi adalah 4,0 di mana A adalah 0,35 mg dan B adalah 0,10 mg. Berapa dosis radiasi yang diterima? Kita tinggal memasukkan dosisnya yaitu D sama dengan A kali L ditambah B, lalu A sama dengan 0,35 dikali 4,4 ditambah 0,10, lalu didapat 1,40 ditambah 0,10 dan hasilnya 1,5 mg. Selanjutnya yaitu ada 4 aplikasi TRD di dalam radiologi. Yang pertama ada monitoring dosis personal medik, yaitu digunakan oleh tenaga kesehatan, terutama pada radiografer, dokter radiologi, dan fisikawan medik untuk memantau paparan dosis radiasi harian atau bulanan. Yang kedua yaitu evaluasi proteksi radiasi dan radioterapi. Pada proteksi radiasi itu menilai efektivitas alat pelindung seperti apron berbahan tebal, pelindung mata, dan sarung tangan tebal. Lalu pada radioterapi digunakan untuk verifikasi dosis yang diberikan ke pasien untuk memastikan bahwa target tumor menerima dosis yang tepat dan jaringan sehat tidak terkena radiasi berlebihan. Yang keempat yaitu pengawasan area lingkungan medis. Ini diletakkan di ruangan CI, ruangan operasi hibrid atau dengan peralatan radiologi untuk mengukur tingkat kebocoran radiasi. Proses dan komponen TLD reader. Material TLD seperti lithium menyerap energi radiasi yang menjebak elektron dalam isi kristal. Saat dipanaskan oleh TLD reader, elektron kembali ke keadaan dasar dan memancarkan cahaya termoluminans. Cahaya ini ditangkap oleh PMT dan diubah menjadi sinyal listrik. Sistem elektron memproses sinyal tersebut dan mengambil dosis radiasi yang diterima dalam satuan miligrain atau grain. Selanjutnya komponen dosimeter TLD. Yang pertama ada pemanas yang berguna untuk mengontrol suhu untuk melepaskan elektron dari trap. Biasanya menggunakan elemen pemanas dengan sistem ramping suhu. Lalu selanjutnya ada PMT yang berguna untuk mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang dapat dianalisis. Dan ada sistem elektronik memperkuat dan mengolah sinyal dari PMT termasuk ADC, analog digital converter, amplifier, dan perangkat lunak pengolah data. Selanjutnya ada sistem optik opsional, lensa atau cermin untuk mengumpulkan, memfokuskan, dan mengarahkan cahaya dari material TLD ke PMT agar efisiensi deteksi tinggi. Dan yang terakhir ada sistem pendingin yang kadang ada untuk mendinginkan PMT atau mengontrol suhu saat proses selesai. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat. Jadi tadi sudah dijelaskan, TLD adalah alat yang digunakan untuk membaca cahaya yang dilepaskan oleh TLD setelah dipanaskan. Ia mempresentasikan jumlah radiasi yang diserap oleh TLD tersebut. Dan jadi di sini perangkat yang sering digunakan dalam industri atau laboratorium adalah Hessau TLD reader. Ini perangkat yang digunakan, yang paling sering digunakan. Nah, dia ini memiliki fitur yang bisa membaca banyak chip sekaligus dan juga otomatis dan memiliki sensitivitas yang tinggi. Lalu kedua ada Radios TLD reader. Dia ini digunakan untuk monitoring pengajar radiasi industri ataupun medis. Yang ketiga ada Bigron TLD reader. Nah, dia ini dikenal di kalangan riset dan juga akademik. Terus yang keempat ada Alpha TLD reader atau Hitachi Alma Medical. Nah, ini tuh banyak digunakan di Jepang dan juga Asia. Terus yang kelima ada TLD atau Landauer. Dia ini praktis untuk manajemen data dosis personal. Lalu yang keenam ada Automax TLD reader.
itu tipe portable dan cocok untuk penggunaan di lapangan. Jadi Automatic Style Delivery ini tipenya dia tuh portable, jadi mudah dibawa kemana-mana, mudah digunakan seperti itu. Selanjutnya adalah hasil dari presentasi kita tentang DLT dan ini. Jadi yang pertama ada cons. Cons itu apa sih? Cons itu jumlah perhitungan cahaya yang terdeteksi. Jadi cons itu jumlah pulsa cahaya atau foton yang terdeteksi oleh PMI saat proses pembacaan LD. Terus yang kedua ada glow curve atau grafik intensitas cahaya yang dibandingkan dengan suhu atau menunjukkan distribusi lumensi saat dipanaskan. Glow curve adalah grafik yang dihasilkan dari proses pemanasan LD. Terus yang ketiga ada dosis yang sudah dikonversi setelah dikalibrasi dengan calibration factor atau CF, dan hasilnya akan ditampilkan dalam miligray atau milisievert. Nah, untuk miligray sendiri itu dalam bentuk dosis fisik, tapi kalau misalkan milisievert adalah untuk dosis ekuivalen atau jika sudah dikalikan dengan faktor kualitas radiasi. Jalan-jalan ke Bekasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe.